Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dimanapun Anda berada, di mana di malam hari ini Anda sedang menyaksikan Islam versus Kristen. Bukan lagi Islam versus Kristen sebagaimana yang terjadi biasanya. Dan tentu saja dengan adanya dialog Kristen versus Kristen di channel Graha Malam, itu menandaskan bahwa channel Graha Malam merupakan channel yang netral di Indonesia, sehingga orang Kristen pun merasa betah, merasa nyaman berdialog di channelnya Graha Malam yang notabene-nya adalah Muslim. Dan ini membuktikan pula dengan kehadirannya orang-orang Kristen, kita bisa bersikap adil. Siapapun lawannya, siapapun pembicaranya, pihak channel Graha Malam itu bisa bersikap adil. Dan itu terbukti sudah beberapa kali. Ya, sudah beberapa kali pihak channel Graha Malam memberikan fasilitas kepada Kristen untuk dialog Kristen kembali. Dan kami tidak memihak kepada siapapun, termasuk pula ketika Kristen berdialog dengan seorang Muslim. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai acara di malam hari ini, silakan jika teman-teman memiliki rezeki lebih, mari kita bantu saudara-saudara kita di mana di hari ini mereka sedang mengalami kepahitan dalam hidup. Rumahnya hancur karena bencana alam, karena banjir. Mereka tidak memiliki pakaian kecuali apa yang mereka pakaikan, yang mereka gunakan saat ini. Mari kita bantu saudara-saudara kita tanpa pernah melihat sama sekali adanya perbedaan agama, suku, dan itulah saudara kita, yaitu posisi dari saudara tanah air. Dan teman-teman bisa menyalurkan bantuannya sebagaimana yang ada di teks berjalan ataupun di layar. Seperti ini ya teman-teman, silakan salurkan ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451. Adapun nomor rekeningnya 1184 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid, di mana kontak person ketika teman-teman telah transfer bisa menghubungi nomor WA atau HP di bawah ini ya. Dan teman-teman pun bisa membantu berupa pakaian bekas, selimut, pembalut wanita, terpal, dan lain sebagainya sebagaimana yang ada di layar. Jadi apapun yang Anda miliki, tidak saja uang, apapun yang Anda miliki sebagaimana yang Anda tertera di sini, yang di layar, silakan bantu mereka. Karena sedikit banyaknya apa yang Anda bantu, itu tentu saja akan meringankan beban penderitaan mereka. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, teman-teman. Saatnya kita tampilkan dan terlihat kedua pembicara tersebut telah hadir di Bestek. Namun, lagi-lagi teman-teman, sebelum keduanya kita naikkan ke atas ringnya channel Graha Malam, silakan nih bagi teman-teman yang jika memiliki rezeki lebih, silakan Anda salurkan zakat donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah. Ini berbeda lagi nomor rekeningnya yang masih kode banknya 451, adapun nomor rekeningnya 1184 kali 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Dan ketika teman-teman ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar, di mana seluas tersebut akan didirikan pondok pesantren modern at-Tauhid yang satu-satunya di Indonesia yang tidak saja mempelajari agama Islam, namun juga mempelajari berbagai disiplin ilmu lainnya termasuk agama Kristen, Yahudi, dan lain sebagainya. Dan ketika mereka telah menguasai berbagai disiplin ilmu yang ada di dalamnya, mereka akan disebarkan ke berbagai wilayah Indonesia maupun luar negeri. Untuk apa? Untuk menyampaikan Islam secara santun dan melakukan penghadangan segala bentuk pemurtadan yang ada. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar, silahkan. Ketika Anda mentransfer, sertakan angka 1 di belakang pentransferannya, di mana nomor rekeningnya tersebut ada di teks yang berjalan seperti ini ya, teman-teman. Dan sebelum kita mulai acaranya, sebelum kita naikkan ke atas ring, mari kita saling bantu, saling bahu-membahu sesama saudara kita untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar. Begitu sangat luas, begitu sangat membutuhkan dana yang besar, tetapi ketika kita bersatu padu, luasnya yang 6 hektar tersebut akan begitu sangat ringan dan mudah dan begitu cepat dalam membebaskan lahan 6 hektar yang kelak akan didirikan pondok pesantren modern at-Tauhid. Oke, mari kita angkat terlebih dahulu kedua pembicara tersebut yang diawali oleh Pak Christian yang terlihat begitu sangat tidak sabar sampai-sampai termenung gitu kan. Selamat malam Pak Christian. Selamat malam, ya Graha Malam.
Terima kasih Iya. kepada Pak Christian, di mana di malam hari ini Anda telah bersedia naik ke atas ringnya channel Gramalab untuk berdialog dengan saudara Valen yang pihak Judais ya. Oke, sekarang kita angkat pihak dari Judais yaitu saudara Valen. Selamat malam Bang Valen. Halo Bang Valen. Valen, selamat malam. Mungkin lagi sedang mempersiapkan dulu audio maupun visualnya karena barusan kita cek di Bestek itu beliau telah menampakkan wajahnya. Dan sambil menunggu kesiapan saudara Valen nih, silakan teman-teman untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar yang ada di teks berjalan ini ya teman-teman. Nah ini saudara Valen telah hadir di ringnya Geraha Mu'alaf. Terima kasih kepada saudara Valen yang telah hadir di malam hari ini untuk berdialog dengan Pak Christian dari pihak Kristen. Bagaimana Bang Valen? Jelas suara merdu saya? Oke, jelas, Bro Farudin. Suara saya juga jelas. Terima kasih. Jelas. Oke, tema kita malam hari ini ya, sebagaimana yang ada di teks layar ini. Debat Kristen versus Judaism. Benarkah Yesus Kristus itu Raja Mesias? Ngomong-ngomong, tak setuju Pak Christian maupun dengan Bang Valen? Ya, saya setuju. Oke, jika memang setuju, sebelum kita memulai dialog di malam hari ini, kami selalu mengingatkan kepada kedua pemateri untuk berdialoglah secara santun. Meskipun sama-sama sepakat untuk tidak sepakat dalam banyak hal, tentu saja apa yang disampaikan, sanggahan, pertanyaan, jawaban tersebut halus santun. Karena apa yang kedua pembicara lakukan tersebut akan menjadi contoh bagi para penonton, setidaknya mewakili apa yang diyakini meskipun sama-sama berbeda. Dan ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, maka pihak channel Geraha Mu'alaf tidak ikut bertanggung jawab. Dan bisa dipahami ya. Oke, akan kita munculkan seperti apa sih rule dialognya. Baik, kan kita munculkan. Apakah mau 2 menit bertanya, 7 menit menjawab, ataukah masing-masing pihak mendapatkan 40 menit, di mana 40 menit ini termasuk bertanya, menjawab, pembukaan, dan juga closing statement. Bagaimana? Apa yang Bapak inginkan? Termasuk Bang Valen. Seperti biasanya aja. Seperti biasanya 2 menit, 7 menit, atau 40-40? Iya, 27. Oke, siap. Jika seperti itu, kita tanya balik kembali kepada Bang Valen, karena dialog kan posisi 2 pembicara. Keduanya harus sama-sama setuju. Ngomong-ngomong, Bang Valen setuju jika 2 menit bertanya, 7 menit menjawab? Ya. Polanya seperti itu? Oke, setuju. Oke, jika memang keduanya setuju, mari kita rubah rule dialognya dan kita ingatkan kembali kepada kedua pembicara, sebagaimana yang ada di teks layar ini ya. Kan kita perbesar dulu. Nah, session pertama, masing-masing pihak memberikan presentasi dan perlu diketahui ketika salah seorang memberikan presentasi pertama, maka dia akan memberikan closing statement yang terakhir. Masing-masing pihak sama, baik presentasi maupun closing sama-sama mendapatkan waktu 7 menit. Nah, selanjutnya ketika telah mendapatkan atau memberikan pernyataan berupa presentasi, maka akan masuk ke dalam session kedua. 2 menit bertanya, 7 menit menjawab. Dan maaf, ketika seseorang telah mendapatkan jatahnya untuk menyampaikan sesuatu, mohon bagi lawannya untuk hanya sebagai pendengar saja. Seperti itu. Kita saling menghargai satu sama lain. Dan ketika telah terjadi session kedua tersebut sampai 2 atau 3 kali pertanyaan dilontarkan sesuai dengan kesepakatan, maka akan ditutup dengan closing statement yang masing-masing pihak mendapatkan 7 menit. Dan siapa yang memberikan pernyataan pertama, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan closing statement yang terakhir. Sekarang pertanyaannya, siapakah dari Bang Valen ataukah Pak Christian yang ingin memberikan presentasi pertama? Saya dulu. Oke, siap. Berarti Pak Christian ya, dan maaf Bang Valen, Anda harus mengalah. Bagaimana Bang Valen, tidak apa-apa? Oke. Nggak apa-apa, udah lanjut. Nggak apa-apa. Siap. Kalau seperti itu, siapkan dari Pak Christian. Suara Valen kurang jelas ya. Coba saya tes 1, 2, 3. Valen.
Valen. Oke, tes 1 2. Oke, ya Tes udah. 1 2 1 2. Suara saya Jika jelas ya, memang Valen? jelas. Iya, jelas. Christian. Oke. Jika memang siap, persiapkan diri Siap. Pak Christian. Silakan memberikan presentasi yang pertama selama 7 menit. Waktu berjalan, silakan Anda berikan presentasinya. Monggo. Selamat malam, Gramualaf. Selamat malam seluruh channel yang menyelenggarakan acara ini dengan live. Selamat malam, Valen, rekan dialog saya malam hari ini. Oke, saya bersyukur bisa berdialog dengan berbagai macam aliran kepercayaan, Islam, mualaf, sekarang Judaism. Ya, malam hari ini dengan judul apakah Yesua Raja Mesias? Saya tambahkan apakah yang kekal? Oke, seperti kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Allah. Terbukti ketika Abraham mempunyai 2 anak, Ismail dan Ishak, maka seluruh nabi adalah keturunan pilihan Allah. Dari keturunan Ishak semua. Ya, tidak ada yang dari Ismail. Dari Abraham, Ishak, Yakub, Ismail, Yakub dan Musa dan seterusnya sampai akhirnya Yesus, ya. Bangsa ini adalah bangsa yang cerdas, pintar. Terbukti banyak penemuan yang berasal dari Israel, orang Yahudi. Tapi sekaligus bangsa ini adalah bangsa yang sombong, angkuh, tegar tengkuk. Ketika Musa memimpin bangsa ini keluar dari Mesir, maka Tuhan memelihara bangsa ini dengan sedemikian rupa. Ya, ada tiang awan, tiang api, makanan mana, ya, laut terbelah. Tapi bangsa ini tetap menjadi bangsa yang kurang percaya. Terbukti mereka membuat patung lebu emas untuk disembah. Itulah karena kurang percaya. Tapi ketika mereka memasuki akan tanah perjanjian yaitu Israel, mereka tetap dipimpin oleh rajanya adalah Tuhan. Tapi mereka tidak mau. Mereka mau pemimpinnya, rajanya adalah raja manusia. Tuhan memberikan raja manusia, mulai dari Saul, Daud, Salomo. Tapi semua bermasalah dengan Tuhan. Mereka kurang percaya. Bahkan Salomo yang diberi hikmat yang luar biasa, tapi masih bisa menyembah dewa-dewi lain. Itulah Israel yang kurang percaya. Tapi Tuhan tetap setia. Dia menubuatkan, memberikan raja yang sungguh-sungguh kekal. Saya minta dibukakan share saya. Tolong dibukakan moderator. Ya. Nubuat ini dan ketidakpercayaan ini dilestarikan oleh orang Yudaisme, ya, orang Yahudi itu masih sampai sekarang melestarikan ketidakpercayaan ini. Nubuat Yesus Mesias Raja bukan secara politik nih ya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ini di Sakaria 9 ayat 9. Digenapi persis, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Sekarang kata Yesus, Yohanes 18 ayat 36-37, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Dan seterusnya. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Benar, untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Itulah nubuatan yang digenapi, bahkan kata Yesus. Ya, kenapa Yesus naik keledai? Ini tipologi dari Ishak
yang akan dibantai naik keledai. Ini juga Yesus naik keledai ke Yerusalem juga serahkan diri untuk disalib. Ya, ini juga sering dipakai orang Muslim untuk mengejek-ngejek Yesus mencuri keledai juga dari sini. Padahal ini nubuatan. Yesus bisa menyediakan akan keledai yang dari tidak ada menjadi ada karena Dia Tuhan. Ya, dari sini aja mungkin saya bisa sampaikan open statement saya bahwa Sakaria 99 sudah menubuatkan, ya, penggenapannya ada di Matius 21 ayat 5. Yesus juga berkata, ya, bahwa Dia itu Mesias, Raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia supaya memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Untuk itu jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang sudah-sudah, baik itu raja maupun nabi-nabi, ketidakpercayaan ini dilestarikan terus. Jangan sampai dilestarikan terus, ya. Tolong itu. Yesus datang sebagai Mesias Raja, bahkan Mesias Raja yang kekal. Mana ada yang raja yang hidup sampai sekarang? Tidak ada. Semua raja-raja mati tidak bangkit. Ya, Yesus yang mati bangkit hidup sampai sekarang. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Christian ya yang telah memberikan pernyataan terlebih dahulu. Dan sekarang gilirannya dari pihak Pak Valen untuk memberikan pernyataan susulan. Silakan, bagaimana Anda siap memberikan pernyataan, Bang Valen, selama 7 menit? Oke, suara saya jelas ya, Bung Farudin. Sebentar, karena agak ini nih suaranya. Oke, silakan. Halo. Jelas, tapi ini colokannya lebih baik, colokannya cabut lagi, lalu masukin lagi. Karena storing nih. Udah jelas nggak? Oke, sudah jelas. Oke, Bang Valen, waktu berjalan selama 7 menit. Silakan Anda berikan pernyataan awal. Monggo. Oke, salam semuanya. Pemirsa yang ada di Gera Mualaf, saya ucapkan selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di sini ya, membahas perihal tema antara Kristen dengan praktisi Judaism. Dengan tema, benarkah Yesus Kristus itu adalah Raja Mesias? Sebelum kita melangkah lebih jauh, membahas tentang nubuatan ya, yang mengambil dari tanah, kita main kata dasar dulu deh. Apa sih itu Mesias? Kan begitu. Terus habis gitu, kalau udah tahu kata Mesias, nubuatannya di mana? Kan gitu. Harus ada korelasi. Jadi untuk saya sendiri, jangankan Yesua sebagai Mesias, Yesua jadi orang Yahudi aja gue nggak percaya gitu. Jadi ada konteks-konteks tertentu yang saya pikir janggal gitu loh. Sangat miss dan error dengan apa yang tertulis di dalam PB gitu loh. Makanya tadi saya bilang, jangankan Yesua itu sebagai Mesias, sebagai seorang Yahudi saja saya meragukan gitu loh. Bagaimana dia bisa menjadi Mesias gitu loh. Sedangkan identitas dia sebagai seorang Yahudi belum tentu benar. Ngomong-ngomong perihal Mesias nih. Mesias itu kan yang diurapi. Dan ada kriteria, ya ada kriteria, ada definisi daripada Mesias. Dan itu harus digenapi. Semua orang bisa jadi Mesias, tetapi kalau dia gagal dari kualifikasi sebagai Mesias, ya tetap aja gagal, kan begitu. Kenapa saya tidak bisa menerima Yesua sebagai Mesias? Satu, Yesua tidak bisa memenuhi nubuatan mesianik, dia nggak bisa. Yesus juga tidak bisa mewujudkan kualifikasi pribadi dari Mesias sendiri. Ketika saya baca di dalam PB atau Brit Hadasa ya,
Brit Kadasa kan perjanjian baru. Kitabnya mah kayak begini nih. Nih kitabnya. Perjanjian baru dalam bahasa Ibrani nih. Nih kitabnya. Nah, ketika saya membaca di dalam PB, dalam bahasa Ibrani, di situ justru Yesua ini tidak bisa mewujudkan kualifikasi sebagai pribadi daripada Mesias gitu. Kenapa? Karena satu, Yesua nggak tahu Torah gitu. Yang kedua, Yesua malah menghapus yang namanya Netilat Yadayim. Oh, masih banyak lagi ayat-ayat. Dan yang ketiga, ayat-ayat di dalam Tanakh yang mengacu pada Yesua itu adalah terjemahan yang salah yang dilakukan oleh sebagian dari terjemahan Alkitabnya orang Kristen. Kenapa saya bilang salah? Kalau kita ngelihat secara dasar aja ya, kita belum menjama nubuatan ya. Urutan kitabnya orang Kristen dengan Tanakh yang asli itu aja beda gitu loh. Jadi untuk urutannya aja udah salah gitu loh. Alkitab Kristen itu menulis dari Kejadian sampai Maliaki, sedangkan Tanakh itu dari Kejadian sampai 2 Tawarik. Nah, dari urutan ini aja udah salah, apalagi di dalamnya gitu loh. Makanya di sini dikatakan bahwa ayat-ayat Alkitab yang ada dalam kitab Kristen yang mengacu pada Yesus untuk menubuatkan dia sebagai Mesias di dalam Tanakh itu terjemahan yang korup karena tidak sesuai dengan teks asli. Dan keyakinan saya didasarkan dengan apa yang tertulis, yaitu di Tanakh itu sendiri gitu. Jadi ketika saya membaca Tanakh, terus ada PB ini saya korelasikan, benar nggak apa yang ada di dalam Tanakh kan kayak begitu. Dan nanti itu ada perihal nubuatan mesianik mah ada gitu. Jadi ada konteks yang dimana di sana dikatakan apa yang harus dicapai oleh Mesias. Itu adalah salah satu tema sentral ya, nubuatan dalam Tanakh adalah janji untuk masa depan, kesempurnaan yang ditandai dengan salah satu perdamaian secara universal. Dan itu ada semua di dalam Yesayahu, di dalam Sefanya, di dalam Amos, di dalam Mikha, di dalam Sakaria, dan juga dalam Yeremiyahu. Itu ada semua gitu. Nah, secara spesifik gitu, kriteria daripada Mesias ini apa aja gitu. Ini saya belum membahas lebih jauh ya, Mesias ben Yosef, Mesias ben David gitu. Kalau saya udah bahas ini, umat Kristen nggak bakalan tahu apa itu Mesias ben Yosef, Mesias ben David. Saya pakai secara apa ya, dasar aja gitu. Visi dan misi daripada Mesias gitu. Salah satunya dia akan membangun bait suci ketiga, itu ada di dalam Yeskiel pasal 37 ayat 26 dan 28. Terus misi daripada Mesias, dia itu akan mengumpulkan semua orang Yahudi kembali ke Eretz Yisrael. Ya. Itu ada di dalam Yesaya 43 ayat 5 dan 6. Dan juga Mesias ini akan membawa semua manusia itu menuju ke era perdamaian. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya perang, nggak ada lagi yang namanya kekejaman segala macam yang berbau hal-hal negatif, itu nggak ada. Kenapa? Karena itu adalah visi dan misi daripada Sang Mesias, yaitu menghadirkan era perdamaian ke dunia dan mengakhiri semua kebencian, penindasan, penderitaan dan serta penyakit, seperti yang dikatakan bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan manusia, tidak akan lagi belajar perang. Itu ada di dalam Yesaya 2 ayat 4 ya kan. Dan lagi visi dan misi Mesias itu menyebarkan pengetahuan secara universal ya, dalam arti Mesias itu harus mengajarkan Torah, full Torah ya. Kita tahu Torah kalau menurut praktisi Judaism beda dengan Kristen, karena Kristen gagal paham perihal Torah, gagal paham. Kenapa? Ketika kita membahas Torah, umat Kristen taunya cuma perjanjian lama gitu. Sedangkan di dalam Torah itu kan instruksi itu adalah instruksi daripada Hashem sendiri, dan Torah dibagi menjadi dua, ada Torah Sebiktav dan Torah Shebalpeh. Nah, kayak begitu, itu definisinya banyak. Nah, kalau jika Mesias itu gagal dalam memenuhi bahkan salah satu dari kriteria di atas, nah, udah gagal semua. Nah, jadi kita harus kembali baik ke Tanakh. Kalau Yesua itu adalah Mesias, korelasinya di mana? Di dalam Tanakh. Dan visi dan misi daripada Mesias, apakah Yesua bisa memenuhi visi dan misi tersebut gitu. Jangan asal cuma klaim dengan satu kitab yang namanya Perjanjian Baru. Kenapa? Karena Perjanjian Baru tidak akan sempurna tanpa adanya Tanakh. Beda dengan Tanakh tanpa Perjanjian Baru udah sempurna. Oke, terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Bang Valen ya yang telah memberikan pernyataannya di malam hari ini. Maaf, dan bagi teman-teman kita perlu diketahui di pihak channel Geram Malap tidak mengadu domba. Sebagaimana yang ada di komentar, kami memberikan kesempatan siapapun Anda untuk berdialog di channel Geram Malap, dan ini sudah membuktikan dengan hadirnya Kristen versus Judais itu membuktikan bahwa channel Geram Malap tersebut netral ya, teman-teman perlu dipahami. Dan tolong untuk kedua pembicara tidak ada ad hominem, tidak ada untuk menyerang secara pribadi seperti itu ketika terjadinya dialog, dan begitu pula bagi para penonton untuk memberikan komentar yang baik dan juga santun. Oke, kedua belah pihak telah memasuki sesi pertama, yaitu sama-sama memberikan presentasi dalam menggambarkan keyakinan mereka, pemikiran mereka. Saatnya kita melihat sesuatu yang menegangkan, suatu hal yang membuat kita bisa menyimpulkan seperti apa sih kedua pemahamannya yang berbeda tersebut dengan adanya tanya dan bisa menjawab tentu saja, dan itu pun diulang-ulang selama 2 atau 3 kali ya teman-teman. Oke, sekarang gilirannya Pak Christian ya. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu karena Pak Christian telah memberikan presentasi pertama. Tentu saja Pak Christian diberikan kesempatan untuk bertanya selama 2 menit. Bagaimana Pak Christian? Anda siap memberikan pertanyaan selama 2 menit? Share saya yang halaman 3 dikeluarkan dulu. Nubuat Oke, Yesus sebentar. Tuhan. Yang halaman 3 ya? Iya. Bentar. Iya. Oke. Oke. Jika memang seperti itu siap, silakan siapkan pertanyaannya. Waktu berjalan selama 2 menit. Silakan Pak Christian memberikan pertanyaannya. Monggo. Oke, sudah saya duga bahwa Valen pasti akan melestarikan ketidakpercayaan ini walaupun banyak nubuatan yang sangat amat jelas dan penggenapan yang sangat jelas. Yesaya 9 ayat 6 dan 7 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan seterusnya. Ya, penggenapannya persis Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bukti bahwa Yesus itu manusia sekaligus Tuhan. Dikatakan sebab seorang anak pasti manusia. Tapi jika anak itu disebut Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, siapa itu? Yang dinubuatkan ini siapa? Manusia yang disebut Allah perkasa dan kerajaannya tidak berkesudahan, itu siapa? Dan ini padahal sudah digenapi. Apa ini fiktif semuanya ini? Tolong, siapa anak manusia yang disebut Allah perkasa, kerajaan tidak berkesudahan? Monggo dijawab. Oke, terima kasih ya kepada Pak Christian yang telah memberikan pertanyaan siapa yang dinubuatkan. Ya, tentu saja bagi pihak Kristen itu adalah Yesus. Tetapi bagi pihak Kristen tentu saja bukan. Nah, seperti apa jawaban dari Bang Valen? Mari kita dengarkan. Ngomong-ngomong, apakah Bang Valen telah siap memberikan jawaban selama 7 menit? Oke, siap. Oke, jika memang siap, waktu berjalan selama 7 menit, silakan Anda berikan jawabannya. Monggo. Ya, kalau di sini kita lihat tuh di Yesaya, kalau di terjemahan LA ini benar-benar korup ya. Kalau gua bilang korup banget gitu. Saya baca dari terjemahan LAI, terjemahan baru. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di sini udah ada miss ya, ada kekeliruan ini. Ini korup kalau kita ngelihat di dalam terjemahan yang benar ya kan.
itu tertulis demikian karena seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan kepada kita, dan wewenang ada di pundaknya. Dan penasehat yang luar biasa, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, menyebut namanya Sarsalum di sini ya. Jadi bukan apa ya? Bukan berbunyi dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Elohim yang perkasa atau El Gibor, Bapa yang kekal, Afiat dan Sarsalum. Ini kalau saya memakai apa ya? Rujukan dari LAI, ini buyar kemesiasan Yesua, buyarnya dari mana? PB tidak pernah mengkorelasi atau mendeskripsikan atau mengklaim bahwa Yesua itu disebut sebagai El Gibor. Tidak ada satu ayat pun di dalam Brit Hadasa Yesua itu disebut sebagai El Gibor. Tidak pernah. Nah, makanya di sini ada miss gitu. Jadi bagaimana mungkin PB ini mengutip apa yang tertulis di dalam Nevi'im ya? Ini dalam Nevi'im. Jadi ini bukan untuk Yesua gitu. Kenapa? Orang ini kan konteksnya sudah lahir gitu. Makanya ketika saya membaca Tanakh ya, saya membaca Tanakhnya itu udah jelas gitu. Karena seorang anak telah lahir, ini bukan bentuk akan datang gitu. Tetapi saat itu juga, nah kayak begitu. Jadi kalau ayat ini diperuntukkan oleh Yesus ya kan, ini udah nggak bisanya di mana? Yesus tidak pernah disebut sebagai El Gibor, ya. Apalagi Sarsalum gitu. Bagaimana mungkin Yesua disebut Sarsalum ketika Yesua naik ke langit ya, mulai dari dia lahir sampai dia dewasa, habis itu dipanggil Rabi sekalipun semikanya nggak jelas, terus habis itu dia disalib, entah itu disalib bener apa kagak, saya juga nggak ngerti ya kan. Terus habis itu dia naik ke langit, tidak ada yang namanya kedamaian gitu loh. Faktanya apa? Setelah zaman Yesua itu ada kan, ada zamannya Rabi Akhifa. Di situ perang semua, bahkan yang lebih parahnya bait suci hancur gitu. Jadi bagaimana mungkin jika ayat ini dikaitkan dengan Yesus, sedangkan ayat ini menyatakan dia akan disebut sebagai Raja Damai, Sarsalum. Bagaimana mungkin? Sedangkan Yesus sendiri ketika dia naik ke langit, yang ada apa? Perang. Sampai di mana bait suci hancur gitu loh. Jadi ayat ini sangat-sangat tidak pas kalau kita ngelihat di dalam apa ya, dalam fakta sejarahnya. Memang seandainya kalau Yesua ini dia datang dan dia disebut orang sebagai Sarsalum ya kan, Pangeran Kedamaian atau Raja Damai lah yang di sini. Bahkan Yesua tidak membawa yang namanya kedamaian gitu loh. Yang ada malah pertentangan. Sebelum Yesua disalib aja banyak pertentangan sama orang rabi-rabi Yahudi gitu. Ribut masalah Syabat tuh, ribut masalah Ma'asyer ini persepuluhan ya, itu ribut, nggak ada yang namanya damai-damainya, emang nggak ada gitu. Yang ada cuma pertentangan. Bahkan ketika Yesua naik ke langit, yang ada apa coba? Fakta di lapangan bait suci hancur. Apakah itu bisa disebut sebagai membawa manusia ke dalam era perdamaian sebagai visi dan misi daripada Masia gitu? Jadi jangan berasumsi kalau kalangan Judaism arus utama menolak Yesus sebagai Mesias karena mereka punya dasar. Bukan dasar itu dibuat-buat, enggak. Tetapi dasar itu berdasarkan apa yang tertulis di dalam Tanakh gitu loh. Jadi bukan sekadar menolak dengan asumsi, tidak gitu. Makanya saya bilang ya, kualifikasi daripada Mesias salah satunya itu apa coba? Dia harus membangun bait suci ketiga, itu ada di dalam Yeskiel pasal 37 ayat 26 dan 28. Jadi bagaimana mungkin ya kalau Yesaya 9 ayat 5, yang benar di sini ayat 5 sebenarnya ya. Kalau melihat di LAI mah nggak tahu tuh gimana nyusunnya. Agak korup kalau saya bilang. Nah, salah satu daripada visi dan misi daripada Sang Mesia itu dia akan membangun bait suci ketiga gitu. Ini satu aja di Yeskiel pasal 37 ayat 26 dan 28. Jadi bagaimana mungkin Yesua ini bisa disebut sebagai Masia gitu. Sedangkan ketika dia naik ke langit bait suci masih ada, bahkan setelah beberapa tahun malah hancur bait sucinya gitu loh. Bagaimana Kristen bisa menjelaskan ya kan? Bisa menjelaskan ini gitu. Gak akan pernah bisa gitu. Kenapa? Faktanya aja di lapangan
bait sucinya malah hancur gitu. Jadi dari mana dia mau membangun bait suci ketiga? Ini pun bait suci ketiga secara ini loh, secara literal gitu loh, bukan secara rohani, ya kan? Nggak ada bait suci secara rohani, dari mana gitu loh. Jadi kalau kita harus ini dulu ya, harus korelasi dulu di dalam tanah gitu loh. Jangan asal main klaim di PB ditulis terus dicocok-cocokin di dalam tanah, mah nggak bisa. Jadi harus dikorelasikan kayak gimana gitu loh. Jangankan dia mau jadi Mesia, ketika Mesia ini kan diurapi. Terus yang mengurapi Yesus siapa jadi Mesia gitu loh. Itu harus ada. Sama kayak ketika Moshe Rabbeinu dia menabiskan Yehosua bin Nun, itu ada, semikanya ada gitu. Diurapi juga aja Raja Saul, Raja Daud, itu semua ada kisahnya ketika mereka diurapi gitu loh. Sedangkan Yesua di mana coba? Dia diurapi oleh siapa? Siapa yang mentabiskan Yesua sebagai Mesias, sebagai Raja? Gak ada. Tidak ada satupun gitu. Bahkan dia jadi rabi pun semikanya gak ada. Jadi harus benar-benar dulu ya, dari hal-hal yang terkecil dulu. Jangan main klaim terus dicocok-cocokin. Tetapi ketika dikoreksi di dalam tanah, tidak ada satupun di dalam Yesaya pasal 9 itu mengarah ke Yesua. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada Bang Palen yang telah memberikan jawaban selama 7 menit. Dan tentu saja ketika dipertanyakan terkait masalah Yesaya pasal 9 ayat 6 hingga 7, apakah itu untuk Yesus? Tentu saja ketika dipertanyakan dari Pak Christian ke Bang Palen menolak mentah-mentah. Dan tentu saja kita bisa menyimpulkan seperti apa. Nah, sekarang kita gilirannya nih, memberikan giliran kepada Bang Palen untuk memberikan pertanyaan pertama kepada Pak Christian. Bagaimana Bang Palen? Anda siap memberikan pertanyaan yang pertama? Oke, siap, saya siap. Oke, silakan Bang Palen memberikan pertanyaan selama 2 menit. Waktu berjalan, pertanyaan disampaikan. Monggo. Oke ya, kita kan berbicara tentang tema apakah Yesus itu adalah Mesias. Saya mau tanya simpel ya. Jika Yesus itu adalah Mesias, siapa yang mengurapi Yesua? Itu hal yang pokok, yang penting ya. Jadi jangan sampai hal yang sepele itu dilewatkan gitu. Siapa yang mengurapi Yesua hingga dia diangkat menjadi Mesias gitu. Terus yang udah satu itu aja deh. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan begitu sangat jelas, padat, dan masih menyisakan waktu ya 1 menit lebih. Namun inilah ring Geraha Mu'alaf yang siapapun bisa berakhir, siapapun bisa dilanjut ketika memang waktu masih ada. Dan kita melihat begitu netralnya ya pihak Geraha Mu'alaf. Dan sekarang gilirannya Pak Christian nih. Bagaimana Pak Christian? Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit terkait apa yang ditanyakan oleh Bang Palen? Siap. Oke, siap banget. Semangat Pak Prima, Pak. Waktu Siap berjalan banget. selama 7 menit. Silakan Pak Christian memberikan jawabannya. Monggo. Siapa yang mengurapi Yesus itu? Tuhan itu sendiri, yaitu Hashem itu, Elohim Yahweh itu. Ayatnya ada di mana? Lukas 2 ayat 25 dan 30. Saya bacakan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ya, Yesus itu yang diurapi oleh Elohim Yahweh itu sendiri, Hashem itu sendiri. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang padamu. Ini luar biasa.
seorang yang bernama Simeon yang penuh Roh Kudus ini, dia tidak ingin mati sebelum melihat Mesias. Maka ketika Simeon melihat Yesus, dia langsung tahu bahwa inilah Mesias yang ditunggu-tunggu. Siapa yang mengurapi? Tidak ada lain lagi. Dia yang diurapi oleh Tuhan. Ayatnya jelas, ya, bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Ya, coba bukakan screen saya yang nomor 2. Moderator, saya minta nomor 2. Mesias yang nomor 2, Pak. Mesias nomor 2, ya, oke, ya. Mesias sejati itu yang diurapi itu ada 3, raja, imam, dan nabi. Ketiga-tiga jabatan ini Yesus memiliki. Apakah ada ayatnya? Apakah ada dalilnya? Ada. Dan itu harus kekal wujudnya. Tidak bisa dikatakan untuk sementara. Ya, itu kekal. Seperti yang dikatakan Matius 21 ayat 5. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ya. Terus yang kedua, Mesias imam besar, Ibrani 7 ayat 26 dan 27. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi dari tingkat-tingkat di surga, yang tidak seperti imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosanya umatnya. Sebab hal itu dilakukan satu kali selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya. Jadi imam itu perantara Allah dengan manusia untuk mempersembahkan korban. Yesus tidak pernah mempersembahkan korban binatang, tapi Yesus itu dirinya sendiri sebagai korban. Ya, darahnya ini sekali untuk selama-lamanya. Yang lainnya mengorbankan itu untuk sementara, tapi Yesus sekali untuk selamanya. Mesias Nabi. Setelah pada zaman Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, pada zaman akhir ini, zaman Yesus telah berbicara kita dengan perantara anaknya. Jadi biasa firman disampaikan pada nabi, tapi sekarang firman itu lewat anaknya, yaitu firman itu menjadi manusia Yesus yang telah ditetapkan berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Yesus, oleh Allah, dia itu, Yesus itu, telah menciptakan alam semesta. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Dan Mesias yang sejati, ini kata Yesus, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Maka itu juru selamat satu-satunya hanya satu, yaitu Yesus. Pertanyaannya, siapa Mesias yang kekal? Raja yang kekal? Coba sebutkan. Raja yang masih tetap ada sampai sekarang yang eksis. Tidak ada, Yesus. Siapa imam yang kekal? Tidak ada, Yesus yang serahkan dirinya sekali untuk selamanya. Ya, dia nabi-nabi ini satu-satunya yang terakhir. Karena semua nabi diutus ketika masih di bawah, ya Yesus di atas, diutus ketika dari atas. Maka dia itu nabi terakhir.
Selain itu adalah rasul. Yesus mengutus semua muridnya menjadi rasul. Ya, Valen belum bisa menjawab siapa nubuatan di Yesaya 9 tadi. Allah yang perkasa, Raja damai. Dia Raja damai yang mendamaikan manusia dengan Allah. Ya, karena hubungan Allah dengan manusia sudah putus, maka Yesus sebagai pendamai. Itulah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Christian yang telah memberikan jawaban terkait apa yang ditanyakan oleh Bang Valen. Siapa yang mengurapi? Ternyata jawabannya menurut Pak Christian sejak awal itu adalah Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kembali kepada putaran yang kedua di season yang kedua. Sekarang giliran Pak Christian mendapatkan untuk jatah bertanya kedua kalinya. Bagaimana Pak Christian? Anda siap memberikan pertanyaan yang kedua? Tolong disiarkan yang lembar kelima. Oke, sebentar akan kita sharekan dulu yang kelima ya. Oke, Pak Christian, silahkan dilanjut. Dan siapkan diri Anda untuk memberikan pertanyaan yang kedua. Waktu yang berjalan. Belum, yang kelima, Pak. Oh iya, Pak. Yang kelima, Pak. Ini lagi lemot jaringan, Pak. Oh, oke, iya. Ya, ini ya, sudah ya. Oke. Silakan, Pak Christian, Anda siapkan untuk bertanya. Waktu selama 2 menit. Silakan, Pak Christian memberikan pertanyaannya. Monggo. Kenapa Yesus sering menyebut dirinya anak manusia? Karena Yesus mengacu dari kitab Daniel yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Yesus datang. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, nampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa di hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Bukti anak manusia yang bernama Yesus ini betul-betul super power. Ya, punya kuasa yang kekal. Pertanyaannya, siapa raja kekal yang hidup sampai sekarang ini? Dan ini nubuatan untuk Yesus. Kecuali Valen sudah melestarikan ketidakpercayaan dari awal. Kecuali memang Valen itu benci Yesus. Maka semua dari nubuatan dikatakan itu bukan untuk Yesus. Ya, bahkan dikatakan Yesus itu fiktif. Padahal ada dalam sejarah, bahkan ada di dalam 3 Alkitab, di dalam 3 kitab suci. Tapi Valen mengatakan itu semua salah. Dan Valen belum bisa jawab, siapa Allah yang perkasa? Ya, anak yang sudah lahir itu. Karena Yesus itu ada di dalam kekekalan. Dikatakan telah lahir itu, dia sudah ada walaupun belum lahir. Ya, tapi Anda belum bisa jawab. Siapa Allah perkasa, Raja damai itu? Dan Anda hanya menyebut-nyebut aja, tapi tidak pernah menyebut siapa itu. Coba jawab. Terima kasih kepada Pak Christian yang begitu sangat semangat dalam menyampaikan jawaban dan juga pertanyaan. Saya salut kepada Pak Christian. Silakan nih bagi para penonton, jangan mau kalah sama Pak Christian yang begitu masih semangat 45 dalam menyampaikan kebenaran dalam perspektif Pak Christian. Sekarang gilirannya Bang Valen untuk memberikan jawaban selama 7 menit. Bagaimana Bang Valen? Anda siap? Oke, siap. Dengar nggak suara saya? Oke, jelas. Siapkan jawaban Anda, silakan diberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Pak Christian. Waktu berjalan selama 7 menit, silakan Anda berikan jawabannya. Monggo. Oke ya, saya jawab. Kalau menanyakan siapa anak di situ, udah jelas ini kalau ngelihat dari
eh, tradisi daripada bangsa Yahudi kan. Bangsa Yahudi ini memegang itu tradisi. Jadi dia ketika membaca Tanakh dia udah tahu ini konteksnya karena seorang anak telah lahir ini udah tahu siapa anak yang dimaksud gitu. Jelas bukan Yesus di sini, tetapi ini bisa merujuk ke Hezkia gitu. Hezkia ini kan dia namanya ada penggalan nama Shem kan di belakang itu. Nah ini kalau dikaitkan dengan Yesus terus ini dianggap anak itu adalah Shem, ini keliru total gitu loh. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 ya, terjemahan Elait. Itu salah, bagaimana mungkin anak telah lahir jadi Tuhan sang pencipta juru selamat. Udah nggak masuk akal gitu loh. Bagaimana mungkin gitu loh. Torah sendiri mengatakan lo Israel gitu loh. Elohim bukan manusia dan juga anak manusia. Jadi nggak bisa. Jadi Hashem itu tidak bisa ya. Tidak bisa digambarkan seperti cara pandang Kristen gitu loh. Dengan mengatakan bahwa Hashem itu memiliki wujud, memiliki bentuk dalam bentuk manusia. Ini udah nggak benar itu. Avodah Zarah. Pure pagan kalau saya bilang. Jadi ayat Yesaya 9 ayat 6 sesuai dengan kutipan LAI ini bermasalah gitu loh. Bermasalahnya gimana? Kita berpikir logik aja ya. Seorang anak telah lahir berarti waktu itu kan telah lahir berarti waktu itu juga telah lahir. Jadi bagaimana mungkin seorang anak terus habis gitu dia menjadi Tuhan sang pencipta dan juga juru selamat gitu loh. Kalau itu dikorelasikan dengan Yesus atau Yesus gitu. Jadi intinya Tuhan datang ke dunia, memakai ayat itu ya yang tadi, datang ke dunia dengan nama Yesus, habis itu dia lahir sesuai dengan kebiasaan manusia, lahir melalui rahim seorang wanita, habis itu dia kecil, gede, habis itu disalib. Ini yang nggak masuk akal ya kan. Kalau Yesua itu adalah Hashem, bagaimana mungkin ya kan Hashem itu sendiri digebukin sama umat ciptaannya gitu loh. Itu hal yang nggak wajar. Bagi saya itu hal yang nggak wajar gitu loh. Jadi bagaimana mungkin Tuhan datang ke dunia ya, disalib, sebelum disalib sempat digampar sama Herodes. Sempat itu digampar sama Herodes, masa Hashem mau digampar sama manusia? Ini kan suatu hal yang nggak wajar gitu loh. Hashem itu Ein-Sof, tak terbatas dia. Jadi adalah hal yang cukup mustahil gitu loh sampai Hashem ini digampar sama umat ciptaannya sendiri, bahkan ditusuk lambungnya pakai tombak gitu. Ini udah apa ya? Kalau secara saya pribadi udah nggak masuk akal gitu loh. Nalar kita udah nggak nyampe orang Hashem itu dia tak terbatas gitu loh. Sekalipun Hashem itu maha kuasa, maha segalanya, bukan berarti atas kemahakuasaan Hashem, kemahakuasaan Tuhan. Habis gitu Tuhan melanggar Torahnya, itu nggak benar gitu loh. Jadi jangan diselewengkan dengan mengatasnamakan kemahakuasaan daripada Tuhan. Tuhan mau apa aja. Bukan kayak begitu. Ya, Hashem itu mempunyai Torah, dia punya instruksi. Jadi bagaimana mungkin Hashem memberikan suatu instruksi, terus instruksi itu dilanggar sendiri. Sama aja ngajarin umat manusia berdosa. Jadi harus tahu ya definisinya, jangan digabrul-gabrulin gitu loh. Itu nggak benar. Kalau ngomongin soal siapa raja yang kekal ya kan, udah sangat jelas gitu loh. Hashem ini adalah raja gitu di dalam Mizmor atau dalam Tehillim. Tehillim 99 ayat berapa itu? Ayat 1 kalau nggak salah ya, ayat 1. Adonai itu raja gitu loh. Udah sangat jelas di dalam Mazmur 99 ayat 1. Hashem itu adalah raja. Wah, kekal Hashem. Siapa gitu. Bahkan Hashem sendiri udah bilang, tidak ada yang setara dengan aku, tidak ada gitu. Kalau bertanya siapa Tuhan, siapa raja yang kekal dari dulu sampai sekarang, ya Hashem. Siapa lagi? Selain daripada Hashem nggak ada. Nah, untuk membahas perihal Yesua, saya kembali lagi ya, konteks untuk nubuatan tadi ya. Kalau kita ngebaca di dalam Ibrani ya, di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 itu di sana dikatakan, dan hampir segala sesuatu itu disucikan menurut hukum Torah dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan menurut hukum Torah. Nah, dari sini kita pelajari itu, kalau segala sesuatu disucikan menurut hukum Torah, pertanyaannya apakah Yesus ini dengan konsep kemesiasan dia sesuai dengan Torah?
Nah, itu yang harus dipelajari dulu. Orang semikanya aja nggak ada. Gimana kita mau bisa percaya gitu? Kalau seandainya dulu ya di era Misnaik, di zaman Beit Hakmidas kedua atau di zaman Beit Suci kedua, Yesua itu memiliki semikha dan dia ditabiskan banyak saksi menjadi Mesias, orang Yahudi percaya, nggak bakalan, nggak percaya pasti percaya gitu. Makanya apa ya? Kalau saya bilang itu Yesua di era Misnaik, jangankan dia diklaim jadi Mesia gitu. Jadi kita harus berpikir logik dulu gitu. Kalau dia jadi Mesia, pertanyaannya adalah siapa yang mengurapi Yesua kan gitu. Ketika dia dinubuatkan menjadi seorang Mesias, benar nggak ada dalam tanah kan gitu. Nah kalau secara literal aja, siapa yang mengurapi Yesua? Nggak ada. Ya bagaimana mungkin kita bisa percaya? Terus mengklaim bahwa Hashim sendiri mengurapi Yesua. Di mana kejadian waktu itu ketika Yesua diurapi oleh Hashim sendiri? Nggak ada. Nggak pernah ada. Yang ada kalau gue baca di PB, itu Yesua dibaptis ya. Dibaptis dalam konteks tefila yang rananya ke mikve. Itu ada burung merpati turun. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ini bukan bukan apa ya? Bukan diurapi. Beda gitu. Jadi ada pokok-pokok tertentu yang harus emang dipelajari, jangan asal percaya gitu loh. Jadi nggak bisa orang-orang Yahudi pada zaman dulu mempercayai Yesus sebagai Mesias, nggak bisa secara semudah membalikan telapak tangan. Harus ada bukti ya kan, siapa yang mentabiskan. Udah gitu aja, oke. Oke, terima kasih kepada Bang Paleng yang telah memberikan jawaban kedua atas pertanyaan yang disampaikan kedua pula dari Pak Christian. Sekarang gilirannya Bang Paleng nih yang mendapatkan giliran untuk bertanya yang kedua kalinya kepada Pak Christian. Bagaimana Bang Paleng? Anda siap memberikan pertanyaan selama 2 menit? Oke, siap ya. Oke, jika memang siap, silakan Bang Paen memberikan pertanyaan selama 2 menit. Waktu berjalan, pertanyaan diberikan. Monggo. Oke ya, tadi dari Pak Christian tidak bisa membuktikan bahwa Yesua diurapi secara literal ya. Dengan sebuah dalih diurapi Tuhan, dan Tuhan sendiri tidak pernah mengurapi Yesua, itu di mana tempatnya juga nggak pernah ada di dalam PB. Dan untuk pertanyaan yang kedua ya kan, saya akan bertanya apakah Yesus itu patuh dengan Torah gitu loh. Kan bagian-bagian daripada Mesias itu dia harus patuh gitu loh. Dan dia tidak akan menghapuskan yang namanya Torah gitu loh. Jadi kalau misal nih Yesua itu adalah seorang Mesias, kita flashback ya, kita flashback ke dalam tanah gitu loh. Di dalam visi dan misi Masya ya kan. Itu tugas daripada Masya itu adalah memberikan ya pengertian universal tentang Hashem yang akan mempersatukan umat manusia menjadi satu seperti yang dikatakan. Hashem akan menjadi raja atas seluruh dunia, itu ada di dalam Zakaria 14 ayat 9. Dan juga mengumpulkan semua orang Yahudi ke tanah Israel. Untuk apa coba? Itu semua untuk belajar Torah gitu. Jadi apakah Yesua ini semasa hidupnya dia sudah taat sama Torah apa belum? Jika Mesias Yesua yang dianggap orang Kristen dia itu taat sama Torah, buktikan kalau Yesua itu benar-benar taat sama Torah. Oke. Oke, terima kasih kepada Bang Palen ya yang telah memberikan pertanyaan yang kedua. Sekarang ini giliran Pak Christian yang masih mempersiapkan catatannya. Bagaimana Pak Christian? Anda siap memberikan jawaban yang ditanyakan oleh Bang Palen? Halo Pak Christian? Ya. Suaranya kecil Pak. Suaranya kecil Pak. Kecil. Halo Tes, Pak. 1, 2. Ya. Tes. Kecil ya? Kecil ya?
Nggak Halo. seperti biasanya sih. Iya, kecil, Pak. Coba colokannya, Pak. Colokannya khawatir colokannya. Dan ini jangan di apa unmute, Pak. Aduh, ininya suaranya. Nah, depannya, Pak. Jangan di ada strip suaranya. Oke, coba dites suaranya, Pak. 1, 2, 3. Oke, masih terdengar sih tapi agak kecil. Oke, siap ya, Pak Christian memberikan jawaban yang kedua. Waktu berjalan selama 7 menit. Silakan, Pak Christian memberikan jawabannya. Monggo. Apakah Yesus itu pelaku Taurat? Bukan saja pelaku. Dia itu menggenapi Taurat. Ya, segala sesuatu yang tertulis di Taurat itu hanya gambaran saja. Yang penggenapannya itu lewat Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat itu hanya bayangan saja. Ya, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah jantan menghapus dosa. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Valen tadi, dikatakan Allah perkasa, Raja damai, itu Hizkia. Dia katakan bahwa itu Hizkia, anak itu seperti Hizkia. Wah, luar biasa. Aku lebih percaya dengan terjemahan LAI. Apakah Valen lebih hebat dari penjemaah LAI yang memang pakar-pakarnya, dan itu sudah satu tim lihatnya ya, bukan 1-2 tahun buatnya, bertahun-tahun ya, lewat penyelidikan yang luar biasa. Jadi nubuatan itu semua sudah ditunjukkan bahwa itu Yesus yang melakukan. Dan sama sekali dia patut akan hukum Taurat. Ya. Jadi saya juga ingin tahu dengan Valen ini, Anda yang bukan orang Yahudi, gimana Anda bisa terhisap dapat berkat Abraham dan akan berkat dari orang Yahudi. Saya pun juga bukan orang Yahudi, tapi jika aku tanpa Kristus, saya tidak terhisap di dalam berkat Abraham maupun dari orang Yahudi. Tapi secara rohani karena saya di dalam Kristus, maka saya menjadi Israel rohani. Itu karena Kristus. Ayatnya ada. Saya tunjukkan Efesus 2 ayat 12 dan 13 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu sudah menjadi dekat oleh Kristus. Ya, ini sekarang yang Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi bagaimana Anda tidak percaya Yesus bisa jadi Israel rohani? Bagaimana Anda tidak percaya Yesus Kristus terhisap dengan berkat Abraham? Tidak mungkin. Jadi Anda jangan melestarikan ketidakpercayaan orang-orang itu, ya. Anda belum bisa jawab ketika di nubuatan tentang anak manusia itu yang kerajaannya kekal. Anak manusia loh itu, bukan Hasem.
anak manusia. Ya, kerajaan yang kekal. Anda belum menjawab itu, pertanyaan yang saya tentang hal itu. Coba jawab itu nanti ya. Oke, cukup. Oke, terima kasih kepada Pak Christian yang diberikan waktu 7 menit, tapi masih menyisakan waktu 2 menit lebih, dan itu adalah haknya dari Pak Christian, ya, seperti itu. Nah, sambil menunggu kedua belah pihak ini untuk rehat terlebih dahulu, karena sudah tidak terasa 1 jam lebih 6 menit, silakan untuk minum dulu biar nggak serak basah tenggorokannya. Silakan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan zakat, sedekah, infak, dan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah yang ada di teks perjalanan ini, di mana nomor rekeningnya itu 1184 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf yang bisa disalurkan ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451. Yang ketika teman-teman telah mentransfer bisa konfirmasi ke nomor HP atau WA yang ada di teks perjalanan ini. Namun ketika teman-teman jika ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar yang seluas tersebut akan didirikan Pondok Pesantren Modern At-Tauhid, silakan di nomor rekening ini Anda sertakan transferan Anda dengan menggunakan kodenya itu angka 1 di belakangnya ya, biar pihak Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid mengetahui bahwa ada dana yang Anda transfer yang di belakangnya ada angka 1 itu merupakan sebuah ikut serta Anda untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar di mana 1 meternya itu adalah 250.000. Mari kita berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh kebaikan, karena dengan bantuan Anda luas tanah seluas 6 hektar tersebut bisa secepatnya didirikan Pondok Pesantren Modern At-Tauhid. Oke, dan terlihat ini Bang Palen pun sudah siap sedia dan sudah terlihat segar ya. Dan sekarang masuk kepada putaran ketiga nih. Tentu saja putaran ketiga setiap orang mendapatkan haknya yang terakhir bertanya dan menjawab. Sekarang gilirannya dari Pak Christian untuk memberikan pertanyaan terakhir yang tidak bisa diulang, kecuali jika acara ini telah beres, Pak Christian bisa mengulang-ulang hingga ribuan kali banyaknya. Bagaimana Pak Christian? Bisa Ya. ditampilkan wajah gantengnya Pak? Oke, maaf. Ya, Ya. seperti itu. Terima kasih, dan inilah salah satu syarat dialog di Gram Mualaf, harus menampakkan wajahnya. Baik, silakan Pak Christian, Anda berikan pertanyaan terakhir. Waktu berjalan selama 2 menit, pertanyaan disampaikan. Monggo. Oke, terima kasih. Dari pertanyaan tadi yang awal, di kitab Daniel, mengapa Yesus itu menyebut dirinya anak manusia? Ternyata itu mengacu dari kitab Daniel 7 ayat 13, Anda belum bisa jawab. Nanti dijawab ya. Dikatakan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kuasanya sebagai raja, dan itu kekal. Itu siapa? Anda belum jawab. Ya, sekarang di-share yang lembar terakhir, tolong. Tolong moderator, lembar terakhir. Siapa yang bisa duduk atau berdiri di kanan yang Maha Kuasa? Ya, di Markus 14 ayat 62 dikatakan, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di kanan yang Maha Kuasa. Dan dia datang di tengah-tengah awan-awan dan langit. Ternyata Yesuslah yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa yang bisa duduk di kanan Allah Bapa? Siapa yang bisa duduk di kanan Hasyim selain Yesus? Ya, siapa yang disebut anak manusia yang kekuasaannya kekal sampai selamanya? Coba itu dijawab, ya. Dan itu sudah mengacu di Mazmur 110 ayat 1. Itu sudah dinubuatkan. Oke, silakan jawab. Oke, terima kasih kepada Pak Christian yang telah memberikan pertanyaan pemungkas gitu kan, pertanyaan terakhir
Yang terlihat ini Bang Palen berusaha ingin memberikan jawaban, namun tetap kita tahan dulu ya, karena semuanya dibatasi dulu waktu, kita set dulu waktunya. Ngomong-ngomong Bang Palen, bagaimana nih, siap memberikan jawaban dari pertanyaan pamungkasnya Pak Christian? Oke, siap. Oke, silakan Bang Palen memberikan jawaban terakhir selama 7 menit. Waktu berjalan, jawaban diberikan. Monggo. Oke, kita menyikapi perihal Ben Adam atau Ben Enos nih. Gue bingung ini. Paramek udah mulai habis ya kan. Ini harus diperjelas dulu. Di Daniel itu Ben Enos atau Ben Adam gitu loh. Ini gue juga bingung gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Saya akan jelasin sedikit perihal anak manusia. Kalau memang Daniel itu merujuk kepada Yesua, ini sangat fatal gitu. Nah, fatalnya di mana gitu? Jika pihak Kristen mengimani Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana mungkin anak manusia bisa jadi Tuhan? Ya jelas gak bisa lah. Torah sendiri menjelaskan, Lo Israel, ya Elohim itu bukan manusia, apalagi anak manusia. Jadi untuk konsep Mesias yang diambil di dalam Daniel, ya di dalam Daniel pasal berapa itu kalau nggak salah, itu ada perihal anak manusia. Jadi di situ berbicara perihal Melek Hamashiach, ya Raja Mesias. Jadi Kristen harus bisa bedain antara Mesias dan Melek Hamashiach gitu. Mesias itu benda-benda di bait suci itu menorah bisa disebut Mesias gitu. Tapi berbeda dengan Melek Hamashiach gitu, Raja Mesias. Nah ini beda lagi konteksnya gitu. Nah tugas daripada Mesias itu kan dia akan memimpin gitu loh orang-orang Yahudi untuk mematuhi Torah. Itu semuanya harus dipatuhi gitu. Nggak ada satupun yang dilanggar gitu. Nah kalau yang melanggar bisa dikategorikan nabi palsu di dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai 4 gitu. Nah, di seluruh perjanjian baru Kristen itu Yesus sendiri bertentangan dengan Torah gitu dan menyatakan bahwa perintah-perintahnya tidak laku ya kan. Misal di dalam Yohanes 9 ayat 14 mencatat bahwa Yesus membuat pesta yang melanggar hari Sabat gitu yang menyebabkan orang-orang Yahudi ya protes gitu loh. Bagaimana mungkin kamu itu orang Yahudi loh, orang Yahudi kalau Sabat dia nggak macam-macam loh. Dia akan menguduskan hari Sabat itu. Di dalam Aseret Devarim atau Aseret Dibrot atau di dalam 10 firman Elohim itu ada suatu perintah ya, kuduskanlah hari Sabat. Ini malah Yesus enak-enakan metik bulir gandum. Bagaimana coba? Seharusnya Yesus itu belajar merayakan apa nih? Seharusnya Yesus di hari Sabat dia memakan roti challah, ya. Dia mengucapkan berkat hari Sabat, baru kata Adonai Eloheinu melek haolam, asher kitsanu bimiswat tablif siksanu nel sel Sabat. Nah seharusnya Yesua seperti itu. Ini malah dia jalan-jalan metik bulir gandum. Bagaimana coba? Jadi harus diperhatikan dulu gitu loh. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab Kristen ini kurang tepat untuk menerjemahkan gitu. Selalu contoh misal kelahiran seorang perawan gitu. Jadi istilah kelahiran perawan ini ide Kristen tentang kelahiran dari seorang perawan berasal dari contoh dari Yesaya pasal 7 ayat berapa? Ayat 14. Di situ tertulis dalam teks asli Halma gitu. Ini bisa diselewengkan menjadi perawan gitu. Jadi beda antara Halma dan Betula mah beda banget, jauh. Jauh pakai banget gitu. Makanya kalangan arus utama itu selalu menyangkal nubuatan Yesus sebagai Mesias itu disangkal banget gitu. Kalau emang benar Yesus itu adalah Raja Mesias dan dia akan menyembahkan korban-korban, itu semua harus dilakukan di dalam bait suci gitu. Jadi nggak bisa segala korban tidak dilakukan, diritualkan di dalam bait Akmidas, nggak bisa gitu. Harus di dalam bait suci. Makanya di dalam Yeskiel itu ada nubuatan perihal pembangunan bait suci ketiga, sedangkan Yesus saja pergi ya kan, bahkan bait suci hancur gitu loh. Nah dari situ aja udah gagal. Dan lagi ya
ketika Yesua disalibkan, tahu sendiri tempatnya di mana coba? Di Golgota gitu. Nah, kalau segala sesuatu perihal penebusan, pengampunan dosa itu dilakukan sesuai dengan Torah, maka seharusnya Yesus itu disalib di Bait Suci, bukan di Golgota gitu. Jadi adalah hal-hal yang nggak tepat gitu loh kalau Paulus mengatakan segala sesuatu disucikan menurut hukum Torah, sedangkan Yesus sendiri disalib yang dia dianggap sebagai anak domba Allah malah disalib di Golgota. Orang Hasem memerintahkan semua ritual itu adanya di Bait Suci, termasuk Maaseh Korbanot. Orang Kristen nggak tahu Maaseh Korbanot ya. Jadi ketika konsep penebusan dosa, pengampunan itu semua di dalam Bait Suci, nggak bisa di luar Bait Suci, apalagi di Golgota. Ini sudah saya bilang apa ya, udah miss gitu loh. Terus lagi, orang bisa menghapus dosanya itu bukan karena Yesus ya. Torah sendiri menjelaskan kita bisa menebus dosa kita dengan cara apa? Bertobat atau tesyufa. Bahkan Torah sendiri ada tuh, pakai tepung bisa. Jadi klaim-klaim yang dilakukan PB itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang ada di dalam tanah gitu loh. Bahkan Raja Daud sendiri berkata ya di dalam Mazmur 19 ayat 7 itu dikatakan Torah Hashem temimah. Torah Hashem itu sempurna. Paulus bilang Taurat nggak membawa kesempurnaan. Kan lucu gitu loh. Kalau saya berpikir secara logika, otoritas siapa Paulus ini dibandingkan dengan Raja Daud atau Raja David? Jauh lah orang Raja David, Raja Israel. Paulus siapa? Namanya dia di literatur Yahudi aja nggak ada. Bahkan dia mengklaim sebagai muridnya Gamaliel, sedangkan Gamaliel sendiri nggak punya murid yang bernama Paulus gitu. Nah itu harus diperhatikan gitu. Jangan terlalu membahas yang lebih ke dalam kalau yang inti yang dasarnya aja udah nggak benar. Makanya kita harus bermain secara logika dulu dalam mempelajari. Tanakh itu harus dipelajari dengan literal, alegoris, itu ada. Konsepnya namanya pardes, jangan asal main klaim. Kalau nggak ada korelasinya di Tanakh, ya buat apa kita percaya gitu loh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Palen yang telah memberikan jawaban terakhir atas apa yang ditanyakan oleh Pak Christian. Itu pertanyaan terakhir pula, dan sekarang gilirannya nih. Giliran Bang Palen memberikan pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas, sebagaimana yang barusan ditanyakan oleh Pak Christian yang telah memberikan pertanyaan pamungkas. Bagaimana Bang Palen, Anda siap? Dan Pak Christian, bagaimana Pak Christian? Anda menyimak, maaf. Oke. Baik, silakan Bang Palen, Anda berikan pertanyaan terakhir kepada Pak Christian. Waktu selama 2 menit, silakan. Anda berikan pertanyaannya. Monggo. Oke ya, kalau dari Pak Christian mengklaim bahwa Yesus itu adalah Raja Mesias, ya kan. Sekarang buktinya mana ini? Fakta secara sejarah. Yesus itu menjadi raja di era Misnaik, di zaman Bait Suci kedua itu Yesus jadi raja kapan gitu. Kalau Yesus itu adalah Raja Mesias ya kan, yang digenapi ya kan, yang dinubuatkan. Buktinya mana? Secara fisik Yesus itu menjadi raja atas Israel. Jangan ngomong rohani, ini rohani kerajaannya nanti. Bukan kayak begitu. Jadi harus ada yang namanya bentuk fisiknya gitu loh. Karena yang dibahas perihal Masya ben Yosef, Masya ben David, ini semua secara literal gitu loh. Makanya ada pembangunan Bait Suci ketiga gitu loh. Kalau sekalipun Yesua ini sebagai Kohen Hagadol yang Bapak kutip di dalam Mazmur 110, ini sangat konyol. Yesua aja di dalam Ibrani, dia akan menjadi Kohen menurut peraturan Melkisedek. Sedangkan Kohen itu harus bertugas di dalam Bait Suci. Aturan Bait Suci itu pakai Torah, bukan pakai peraturannya Melkisedek. Ya mungkin bisa Yesua itu jadi Kohen Hagadol untuk orang Goyim, bangsa-bangsa selain Israel. Tapi itu nggak mungkin orang Bait Suci ketiga itu diisi oleh Kohen Hagadol, dan itu dilakukan sesuai dengan Torah.
di mana Hashem mengajarkan kepada Moshe Rabbeinu. Jadi saya bertanya itu aja ya, di mana kerajaan Yesus selama dia hidup di bumi? Kalau dia disebut sebagai Raja Mesias. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Palen ya yang telah memberikan pertanyaan pamungkas kepada Pak Christian. Di mana kerajaannya gitu kan? Nah, inilah jawaban dari Pak Christian. Di mana Pak Christian? Bagaimana Pak Christian? Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit? Ya, dan ini jawaban terakhir Pak Christian. Bagaimana, Anda siap? Siap. Oh, siap. Mantap. Silakan Pak Christian, Anda berikan jawaban terakhir selama 7 menit. Waktu berjalan, jawaban diberikan. Monggo. Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kerajaan Yesus itu bukan dari dunia ini. Ya, saya bacakan lagi ya. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Aku serahkan dan lain sebagainya. Ya, maka kata Pilatus, ya, ketika Yesus mau disalib, jadi engkau raja? Yesus menjawab, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Betul. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Jadi Yesus, ini kesalahpahaman orang Yahudi termasuk Valen. Dikira Yesus itu menjadi raja secara politik untuk membebaskan rakyat Yahudi, Israel dari penjajahan Romawi. Ternyata tidak. Mana rakyatnya? Tidak ada. Karena Yesus dia bukan dari dunia ini. Ya, dia katakan, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Aku dari atas, kamu dari bawah. Itu jelas. Jadi dia datang sebagai raja. Dia itu membebaskan belenggu dosa. Ya, membebaskan belenggu dosa, bukan belenggu penjajahan Romawi. Kalau itu salah. Dan itu sudah dinubuatkan tentang penyaliban Yesus. Ya, itu banyak sekali. Ya, salah satunya di Yesaya 53 ayat 3 dan 7 dikatakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan Valen ini dia, ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, karena pemberontakan Valen, ya, pemberontakan orang Farisi, ahli Taurat, ya, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, termasuk kamu, ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, oleh darah Yesus kita boleh selamat. Anda tidak mau diselamatkan, oke. Anda terima itu ganjarannya nanti di akhirat nanti, ya. Jadi itulah sebabnya kenapa terus dilestarikan ketidakpercayaan ini, sehingga akhirnya ya itulah yang terjadi. Yesus dikatakan lahir dari seorang darah, seorang perawan, ya, itu diakui di Al-Quran. Ya, tanpa benih manusia. Tidak ada pertemuan sel sperma dan sel telur. Dia katakan aku dari atas. Itu membuktikan bahwa Yesus itu memang Sang Mesias sejati, ya. Kan sudah saya sebutkan tadi. Saya tunjukkan sekarang share keempat, Pak.
Moderator, saya minta share halaman 4. Aku tahu bahwa ketika ini saya bacakan Anda pasti menolak. Tidak apa-apa, tapi tetap harus saya bacakan, ya. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, ya, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan dinamakan dia Immanuel, artinya Allah bersama kita, ya. Digenapi persis Matius 1 ayat 23. Coba dibaca itu. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Sekarang apa mungkin Allah yang roh itu bisa menyertai kita secara kasat mata? Ya, ini penyertaan Allah yang kasat mata. Tidak mungkin. Allah yang roh itu harus menjadi yang kasat mata, yaitu firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia yang bisa menyertai kita dengan kasat mata. Karena penyertaan itu harus kekal selamanya, maka itu ketika Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dia mengutus yang lain, penolong yang lain. Siapa dia? Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang menyertai kita selama-lamanya. Itu sebabnya kenapa Valen tidak bisa percaya. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin mengerti kebenaran. Itulah sebabnya kenapa Valen tidak mau percaya, ya, karena tanpa Roh Kudus. Nubuatan ini sudah sangat persis, Anda pasti menolak. Saya sudah mulai paham, ya, itu sudah turun-menurun, tidak mau percaya. Walaupun sudah tahu fakta, tetap katakan bukan. Ya, itu saja, cukup. Oke, terima kasih kepada Pak Christian yang telah memberikan jawaban selama 7 menit, dan kita rehat dulu sebentar, dan silakan untuk minum dulu, untuk meregangkan tubuhnya dulu, biar tidak tegang, karena meskipun beda-beda sama-sama keyakinan, pemikiran, namun tetap perbedaan tersebut tidak harus menjadi bahan olok-olokan, gontok-gontokan, dan disinilah channel Geram Mualaf, channel yang netral, yang selalu menyediakan debat Islam versus Kristen, Kristen versus Kristen, dan Kristen versus Judais. Dan silakan bagi teman-teman, bagi para penonton, dimanapun Anda berada, silakan daftarkan diri Anda untuk berpartisipasi seperti halnya Bang Valen, Pak Christian. Silakan Anda daftarkan ke bio link ini, ya. Termasuk pula kami tadi telah menyebarkan ke live chat. Silakan daftarkan diri Anda dan isi form pendaftarannya seperti itu. Siapapun Anda, baik laki-laki maupun perempuan, apapun agamanya, kami terima. Asalkan Anda bisa berdialog dengan santun sebagaimana terjadi di malam hari ini. Yang kedua, menampakkan wajah. Oleh karena itu, siapapun Anda, kami persilakan untuk berdialog secara elegan, santun di channelnya Geram Mualaf, dan tanpa menggunakan avatar, ya, ketika berdialog. Oke, sekarang masuk kepada putaran season ketiga, di mana masing-masing pihak memberikan closing statement, penutupan, kesimpulan atas terjadinya alur dialog di malam hari ini. Dikarenakan Pak Christian memberikan pernyataan yang pertama, yang lebih awal, tentu saja Pak Christian yang terakhir. Sekarang gilirannya Bang Valen yang memberikan closing statement yang pertama. Bagaimana Bang Valen, Anda siap selama 7 menit? Oke, siap. Oke, silakan Bang Valen, Anda berikan closing statement selama 7 menit. Waktu berjalan, closing diberikan. Monggo. Oke, ya, untuk menanggapi dari tema ini, saya akan beri suatu statement atau apa ya, saya beri kesimpulan. Satu, Yesus ini tidak memenuhi nubuatan mesianik, dan itu sudah sangat jelas gitu. Dari sejak tadi itu nggak ada satupun, ya, nubuatan Yesus di dalam tanah itu tidak ada satupun. Terus yang kedua, Yesus tidak
mewujudkan kualifikasi pribadi dari Mesias. Karena Yesus sendiri melanggar Torah, melanggar Sabat, melanggar Netilat Yadayim. Dan yang ketiga, ayat-ayat Alkitab Kristen yang mengacu pada Yesus, yang konteksnya mengarah ke nubuatan, dan lalu dikorelasikan ke dalam tanah, itu sebenarnya terjemahan salah gitu. Contoh misal kayak tadi, di dalam Yesaya ya, di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 gitu loh. Kalau ngelihat dalam teks asli, itu tertulisnya ha'alma gitu loh. Jadi di situ ada kata he, ya, ada ha'alma di situ. Ada ayin, ada lamet, ada mem, dan ada he. Itu ha'alma, itu wanita muda, bukan perawan, ya, bukan betulah gitu loh. Jadi di situ ada satu miss, ya kan, sangat parah ya kalau gua bilang ini konsep terjemahan daripada LAI ini korup gitu loh. Dan kalau saya bilang, ditanya Anda siapa, apa Anda lebih hebat dari orang-orang LAI? Ya saya balik jawab ya kan, apakah orang LAI lebih hebat dari yang punya kitab, yaitu orang-orang Yahudi? Jauh lah kalau orang LAI, mereka aja nyontek kitabnya dari orang-orang Yahudi gitu loh. Udah nyontek urutan kitab perjanjian lama, itu salah urutannya gitu. Kalau dibandingkan dengan Tanakh, perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki, sedangkan yang benar itu adalah Kejadian sampai 2 Tawarik. Nah, dari urutanannya udah salah, ya kan? Dan yang lagi ya, kalau kita ngelihat daripada definisi Masia gitu loh, Masia ini harus sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi ya. Jadi kalau salah satu visi dan misi itu gagal, maka semua akan gagal gitu. Salah satu contoh Mesias ini, Raja Mesias akan menjadi nabi terbesar dalam sejarah ya. Nomor 2 setelah Mose Rabbeinu itu ada dalam Targum, dan juga ada dalam Yesaya pasal 11 2, itu ada dalam Maimonides, di dalam Tesufa 9 ayat 2 itu ada gitu loh. Nah, nubuatan itu hanya bisa ada di Israel ketika tanah itu dihuni oleh mayoritas Yahudi ya. Situasi yang belum ada sejak tahun 300 SM. Selama masa Ezra, ketika mayoritas orang Yahudi tetap tinggal di Babilonia, nubuatan berakhir setelah kematian nabi terakhir, Hagai, Sakaria, dan Maliaki. Jadi Yesus muncul di tempat kejadian kira-kira 350 tahun setelah nubuatan berakhir. Dan dengan demikian, tidak bisa jadi seorang nabi ataupun Mesias gitu loh. Gak bisa. Yang kedua, dari keturunan Daud. Kalau kita ngelihat di dalam silsilah Matius dan Lukas, error. Ya. Kalau kita ngelihat dalam Injil Matius, di situ Injil Matius menghilangkan 3 nama raja besar. Kalau kita ngelihat dari tulisan Lukas, habis Daud, di situ Lukas menulis Nathan. Kalau kita ngelihat di dalam 1 Tawarik, habis Daud itu Shlomo dan bukan Nathan. Nah, dari sini aja udah error. Bahkan Lukas sendiri berkata gitu. Lukas sendiri di pasal 3 itu berkata bahwa silsilah ini ditulis menurut anggapan orang gitu loh. Jadi klaim PB, kalau PB diilhami Roh Kudus, bagaimana mungkin Lukas menulis silsilah menurut anggapan orang? Ini kan udah error gitu, ada miss gitu. Untuk keturunan Daud, itu Yesus gagal sebagai keturunan Daud. Untuk kepatuhan Torah ya, Mesias itu akan memimpin orang-orang Yahudi mematuhi Taurat itu sepenuhnya. Jadi Taurat itu menyatakan bahwa semua mitzvot itu tetap mengikat selamanya, dan siapapun yang datang untuk mengubah Taurat itu dikategorikan nabi palsu gitu loh. Nah, di seluruh perjanjian baru Kristen itu Yesus bertentangan sendiri dengan Torah gitu loh. Salah satu contoh melanggar Sabat, melanggar Netilat Yadayim. Banyak sekali ya, apalagi kalau kita ngelihat ngutip di PB, terus habis itu di Tanakh. Yang paling sering itu Yesaya pasal 53. Itu paling sering dibilang bahwa itu mengacu pada Yesus, hamba yang menderita. Nah, di sini umat Kristen tidak tahu gitu. Mereka selalu mengutip satu ayat terus dianalogikan menurut anggapan sendiri gitu. Sedangkan kalau membaca Yesaya 53, sebelum Yesaya 53 itu ada semua rentetannya, itu berbicara pada hamba Israel. Itu berbicara tentang Israel. Bukan berbicara tentang Yesus. Nggak ada di situ Yesus gitu. Kalau ayat itu untuk Yesus, orang di ayat Yesaya pasal 53, dia tidak akan membuka suaranya.
Udah jelas kan, ada tertulis dia tidak akan membuka suaranya. Kalau ayat itu ditujukan kepada Yesus, Yesus digampar Herodes saja bicara dia. Kalau Anda melihat film Passion of the Christ, itu kan ada Yesus digampar sama Herodes. Yesus sama ahli Taurat bicara dia. Ketika orang ahli Taurat kalau melihat Passion of the Christ itu kan ada Atahu Hamasya, itu kan pertanyaan yang dilontarkan nama para rabi kalau melihat di Passion of the Christ. Di situ Yesus membuka suaranya. Ya. Jadi orang-orang Yahudi ini bukan berarti apa ya? Bukan berarti menolak Yesus ini karena ya emang karena nggak ada tertulis dalam Tanakh gitu loh. Nubuatan-nubuatan itu semua nggak ada dalam Tanakh gitu loh. Jadi apapun yang disampaikan oleh saudara Christian perihal nubuatan Yesus sebagai Mesias itu nggak ada sama sekali dalam Tanakh gitu. Korelasinya pun nggak ada gitu loh. Apalagi Yesus dianggap sebagai orang Yahudi. Dia bar mitzvah aja di mana nggak ada. Dia jadi rabi semikanya nggak ada. Apalagi dia jadi Tuhan dan Juru Selamat. Sangat-sangat jelas miss ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Palen yang telah memberikan closing statement atas terjadinya dialog di malam hari ini. Dan sekarang gilirannya Pak Christian. Bagaimana Pak Christian? Anda siap memberikan closing statement di malam hari ini? Siap. Oke. Silakan Pak Christian, waktu berjalan selama 7 menit, Anda berikan closing statement-nya. Monggo. Oke, terima kasih untuk dialog pada malam hari ini ya. Ternyata Valen kalah dengan orang buta ketika zaman itu. Ada orang buta yang berseru-seru, Yesus, anak Daud, kasihani aku. Yesus, anak Daud, kasihani aku. Yesus hanya berkata, pulanglah, kau akan sembuh. Ya, Mesiasnya Valen apa bisa melakukan itu? Enggak bisa. Ya, dan dia enggak punya Mesias, masih tunggu-tunggu. Dan setelah saya amati, semua agama tidak punya juru selamat. Ya, termasuk Valen. Ya, dia akan berusaha untuk melakukan agamanya. Agama tidak menyelamatkan, ibadahnya tidak menyelamatkan, kebaikannya tidak menyelamatkan. Terus apakah saya beribadah? Saya beribadah. Saya berbuat baik. Apa yang saya lakukan akibat karena saya sudah diselamatkan oleh Sang Juru Selamat, Sang Mesias itu. Ya, aku bangga jadi pengikut Yesus Kristus, Sang Mesias sejati itu. Kristus Yesus, Yeshua HaMashiach itu. Semua nubuatan sudah terjadi, baik itu di semua Tanakh. Ya, di perjanjian lama itu banyak sekali, tapi semuanya pasti ditolak. Tapi semuanya itu yang dijawab oleh Valen remeh-temeh semua ya. Jadi aku tidak goyah sedikit pun dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan ini. Ya, saya tidak goyah. Ya. Valen masih cari kesalahan-kesalahan yang remeh-temeh. Ya, termasuk perempuan muda. Itu aja jadi masalah. Padahal ya sudah disebut perempuan muda, seorang dara. Itu sudah jelas, tapi ini dipermasalahkan. Itulah dia menolak Sang Juru Selamat, dia memilih Sang Juru Kunci. Aku berani mengatakan, jika Yesus Kristus itu bukan Mesias, dia itu bukan Juru Selamat, bahkan jika dia bukan Tuhan, maka saya berani katakan, ya besok mati saya masuk neraka kekal. Tapi sebaliknya, bagi yang tidak percaya, siapkah Anda masuk neraka kekal jika Yesus itu ternyata Sang Mesias, Sang Juru Selamat? Jangan sampai nanti pada akhir zaman dia datang kedua kalinya sebagai hakim yang adil.
semua orang akan, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi itu semua sudah lewat, Anda akan tetap dihukum. Jadi masih ada kesempatan, percayalah bahwa Yesus itu Sang Mesias sejati. Kenapa Yesus itu seorang utusan, tapi disebut Tuhan? Ya, orang tahunya dia utusan. Betul, dia utusan Allah Bapa. Yang diutus adalah Firman yang menjadi manusia. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Yang mati, Allah Bapa tidak pernah mati di salib. Ya, yang mati salib pada Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia. Ya, jangan samakan utusan Yesus dengan utusan yang lain. Ya, ketika utusan yang lain diutus ketika di bawah, tapi Yesus diutus ketika di atas. Dia katakan, aku dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Tapi bukankah dia lahir dari seorang perawan Maria? Betul, tapi tidak ada benih manusianya. Tidak ada pertemuan sel telur dan sperma. Anda akan mengatakan, Adam tanpa bapak ibu tidak disebut Tuhan. Iya, Adam jika tidak diciptakan, wujudnya apa? Debu tanah, tidak ada yang dibanggakan. Yesus jika tidak dilahirkan, wujudnya apa? Dia Sang Firman, ya, dia Sang Kalam, Sang Pencipta bersama dengan Allah Bapanya. Kok bisa? Yesus berkata di Yohanes 8:42, jika engkau percaya pada Allah Bapa, jika percaya pada Hashem, aku keluar dari Bapa. Artinya sebelum dia keluar dari Bapa, dia di dalam keluar dari Bapa, dia di dalam Bapa. Apa yang keluar dari Bapa? Sang Firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan dalam Firman. Dan Firman itu telah menjadi manusia Yesus. Jadi tidak bisa disamakan. Ya, demikian juga Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Maka itu disebut Tritunggal. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Ya, bisa dibedakan, tidak dipisahkan. Apa mungkin Allah Bapa pernah ada tanpa Firman? Apa mungkin Allah Bapa pernah ada tanpa Roh? Maka itu ketiganya sama kekalnya. Ya, bukan ketiganya tiga, ketiganya esah. Saya menyembah Allah yang esah, yaitu ya Allah itu roh. Maka itu ketika dia menyelamatkan manusia harus ada tebusan darah. Dan darah binatang itu semua sementara. Maka itu Allah yang roh itu harus datang menjadi manusia. Dia mengutus anak yang tunggal, yaitu Firman yang menjadi manusia. Supaya tubuhnya, darahnya itu bisa menjadi tebusan bagi banyak manusia. Itulah juru selamatku. Tuhan itu juru selamat. Dan dia mengutus Yesus Kristus, darahnya tercurah buat bagi siapa yang percaya. Yang tidak percaya silakan binasa. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Christian, terima kasih kepada Bang Palen, di mana Anda berdua telah berdialog di channel Agama Alap, meskipun sama-sama keduanya berbeda pemahaman keyakinan, dan alhamdulillah ya kita telah menyaksikan secara langsung dialog yang begitu santun dan elegan, dan semoga saja dengan kehadiran Pak Christian, Bang Palen itu bisa menjadi contoh para penonton dimanapun Anda berada untuk berdialog secara santun, meskipun sama-sama memiliki pemahaman dan keyakinan yang berbeda. Kami haturkan terima kasih kepada kedua pembicara, terima kasih kepada para penonton. Maaf jika kami ada salah-salah kata maupun sikap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.